Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kembali kita membaca kitab Ta'liqat ala Kashfi Syubhat karya Syekh Abdullah bin Shalih Al-Qusair hafizahullah ta'ala, yang merupakan syarah terhadap kitab Kashfu Syubhat karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Silakan dibuka halaman 24. Kita baca catatan kaki nomor 2. Syekh Abdullah Al-Qusair mengatakan, Al-umur allati tuqi'u sahibaha fil kufri mutanawwi'atun minha. Perkara-perkara yang bisa menjerumuskan pelakunya ke dalam kekufuran itu ada bermacam-macam. Di antaranya adalah sebagai berikut. Maka di sini Syekh akan menjelaskan beberapa pembatal keislaman. Yang pertama, al-alif, al-i'radu an fahmil haqqi wa ta'allumihi ma'al hajati ilaihi. Berpaling artinya enggan, artinya tidak mau. Berpaling dari kebenaran dan tidak mau mempelajarinya padahal sangat-sangat dibutuhkan. Ya, maka tidak ada kemauan untuk mempelajari agama, ini bisa menyebabkan pelakunya terjerumus ke dalam kekufuran. Ketika ilmu tersebut adalah ilmu yang ia butuhkan, seperti ilmu tauhid yang mendasar, ilmu akidah yang dasar, ilmu tentang sholat, tentang puasa, ilmu tentang cara berpakaian yang benar, ilmu tentang akad-akad yang ia lakukan, dan semisalnya. Wa huwa sifatu ahlil jafai, dan ini adalah sifatnya orang-orang yang angkuh. Wa akhlaqun nasara, dan juga akhlaknya orang-orang Nasrani. Wal muslimu manhiyun anit tashabbuhi bihim. Padahal orang-orang muslim dilarang untuk menyerupai mereka. Menyerupai orang-orang yang angkuh dan juga orang-orang Nasrani. Wa ta'arrudi liwa'idihim, dan orang muslim juga dilarang untuk menjerumuskan dirinya ke dalam ancaman-ancaman terhadap mereka. Ancaman-ancaman terhadap orang-orang Nasrani. Al-ba', pembatal keislaman yang kedua, ma'rifatul haqqi wa tarkul amali bil wajibi minhu. Mengetahui kebenaran, memiliki ilmu, namun tidak mau mengamalkan kewajiban yang telah diketahui dari ilmu tersebut. Wa huwa minal kibri wal inadi. Maka ini bentuk kibr, bentuk sombong terhadap kebenaran, dan inad, bentuk penentangan kepada kebenaran. Alladzi ghadiballahu ala al-yahudi bisababihi. Ya Allah Subhanahu wa taala murka kepada kaum Yahudi karena sebab perbuatan seperti ini. Wa la'anahum, dan Allah melaknat mereka. Wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazira. Allah menjadikan sebagian mereka menjadi monyet-monyet dan babi-babi. Wa abadat taghuti, dan sebagai penyembah taghut. Itu karena orang-orang Yahudi, mereka punya ilmu namun tidak mau mengamalkannya. Mereka sudah paham tauhid, mereka sudah paham akidah yang benar, namun mereka tidak mau menjalankannya, tidak mau mengamalkannya. Wa qala anhum, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang Yahudi, ulaika syarrun makana wa adallu an sawa'is sabil. Mereka adalah orang yang paling buruk kedudukannya dan orang yang paling sesat dari jalan yang benar. Surat Al-Maidah ayat 60. Kemudian yang ketiga, al-jim, iqdamu ba'din nasi ala tarki ma yajibu alaihi minal haqqi khaufan min malamatin. Sebagian orang lancang meninggalkan apa yang wajib baginya berupa kebenaran, khaufan karena takut, min malamatin karena takut dicela. Au talaban li jahin au dunya, atau karena mencari kedudukan atau mencari dunia. Meninggalkan kebenaran, tidak mau mengamalkan kebenaran karena takut dicela, atau karena mencari kedudukan, atau karena mencari dunia. Ini berarti dia telah melakukan kesyirikan dalam masalah al-khudu,
wal inqiyad, dalam masalah ketundukan dan masalah ketaatan. Dia lebih taat kepada manusia daripada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menaati hawa nafsunya untuk mencari dunia, mencari kedudukan daripada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza naw'un minan nifaqi kafarallahu ahlahu. Maka ini salah satu bentuk penyakit kemunafikan yang Allah taala kafirkan pelakunya. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil imani. Kecuali orang-orang yang dipaksa dalam keadaan hatinya masih tenang pada keimanan, masih tetap pada keimanan. Wal ikrahu innama yakunu 'ala al-qawli wal fi'li la 'ala aqidatil qalbi. Dan keterpaksaan itu hanya pada perkataan dan perbuatan, tidak ada paksaan dalam aqidah, dalam keyakinan yang ada di dalam hati. Dan perlu diketahui bahwasanya seseorang dikatakan mukrah, terpaksa, kalau terjadi pada dirinya salah satu dari 4 perkara. Yang pertama adalah as-sijnu, di penjara. Kalau tidak mengatakan atau melakukan suatu perbuatan kekufuran, maka dia di penjara. Nah, ini terpaksa. Yang kedua, ad-darbu, dicambuk. Yang ketiga, al-qaidu, diikat atau dibelenggu. Kemudian yang keempat, al-wa'idu, diancam. Untuk yang keempat ini, al-wa'id, diancam, dikatakan seseorang itu terpaksa mukroh karena ancaman kalau memenuhi 4 syarat. Yang pertama, orang yang mengancam tersebut memiliki kemampuan untuk melaksanakan ancamannya. Syarat yang kedua, ada sangkaan kuat bahwasanya ancaman tersebut akan dilakukan, bukan hanya gertakan. Yang ketiga, perkara yang diancamkan tersebut berupa perkara yang sangat berbahaya. Yang keempat, ketika melakukan perkara yang diharamkan atau perkara kekufuran karena ancaman, hatinya tetap berada dalam keimanan. Maka dari sini kita mengetahui bahwasanya orang yang makan riba, orang yang bekerja dari penghasilan riba dengan alasan terpaksa, maka ini bukan alasan yang tepat. Karena tidak terpenuhi syarat-syarat di atas. Orang yang ikut acara bid'ah karena dia takut dibicarakan oleh orang-orang, takut dicela oleh orang-orang, kemudian dia mengikutinya dengan alasan terpaksa, ini juga bukan alasan yang tepat. Orang yang mencuri untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya dengan alasan terpaksa, ini juga bukan alasan yang tepat. Ya, kemudian kita kembali membaca lagi. Fa inna Allah Ta'ala qad kaffara qauman fi akhir suratin Nahl bi annahum istahabbu al-hayata ad-dunya 'ala al-akhirati. Karena Allah Ta'ala menganggap kafir suatu kaum di akhir surat An-Nahl karena mereka lebih mencintai kehidupan dunia daripada akhirat. Fadalla 'ala anna ithara ad-dunya qad yakunu kufran. Maka ini menunjukkan bahwasanya mengutamakan urusan dunia, mendahulukan dunia terkadang bisa menyebabkan kekufuran. Wa illam yakun mustahibban lil kufri. Walaupun dia melakukan itu bukan karena cinta kepada kekufuran, bal likaunihi mustahibban lil hayatid dunya, namun karena dia lebih mencintai kehidupan dunia daripada akhirat. Kemudian yang keempat, ad-dal wa minan nasi man yakfuru bi kalimatin yatafawwahu biha la yulqi laha balan. Di antara manusia ada yang menjadi kafir karena sebuah kalimat yang ia ucapkan, yang dia tidak pedulikan, dia tidak pikirkan ucapan tersebut. Yuzillu biha fin nari ab'ada ma bainal masyriqi wal maghribi. Yang perkataan tersebut menjerumuskan dia ke dalam api neraka lebih jauh dari jarak timur dan barat di dunia ini. Kalladzi yata'alla 'ala Allah, seperti orang-orang yang dia yata'alla, merasa sombong, merasa tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merasa lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala, merasa lebih hebat daripada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Au yata'arradu biha
ala qadarihi, atau orang yang memprotes takdir Allah Subhanahu wa taala. Aw yaqulu kalimatan yantaqisu biha ad-dina, atau orang yang mengucapkan kalimat yang merendahkan agama Islam. Wa ahlahu, atau merendahkan kaum muslimin, merendahkan orang Islam. Hazilan aw mazihan, baik itu hanya bercanda atau main-main. Liyanala hidwatan inda sultanin, untuk meraih suatu kedudukan di sisi para penguasa. Au syuhratan bainan nasi, atau untuk mendapatkan popularitas di tengah manusia. Au syai'an min hutamid dunya, atau untuk mendapatkan sedikit dari perhiasan duniawi. Au liyuhafidha ala manzilatihi wa mansabihi, atau untuk menjaga kedudukannya atau untuk menjaga namanya. Maka ia rela untuk mencela agama atau mencela kaum muslimin demi itu semua. Demi bercanda atau demi mencari kedudukan atau mencari popularitas di tengah manusia, mencari harta duniawi, dan juga untuk menjaga nama baiknya. Ini semua adalah kekufuran. Kemudian yang kelima, al-ha, wa minan nasi man yakfuru ba'da imanihi min ghairi ikrahin li khaufin mutawahhimin aw mudaratin li mu'azzamin. Di antara manusia ada yang kufur setelah imannya bukan karena dipaksa, namun karena takut terhadap sesuatu yang samar, takut terhadap sesuatu yang belum pasti, yang belum jelas, atau karena mudarah, karena bersikap lunak kepada para pembesar, bersikap lembek di depan para pembesar. Au masyahatin fi malin, atau karena semangatnya dalam mencari harta, aw waladin, atau untuk menjaga anak-anaknya, aw watanin, atau untuk menjaga negerinya, aw asyiratin, atau untuk menjaga istrinya. Fayudahinul kuffara ala kufrihim, sehingga mereka bersikap lunak, mereka berlemah lembut terhadap orang-orang kafir dengan membela kekufuran mereka. Min ajli dzalika, dalam rangka itu semua. Dalam rangka tadi takut terhadap sesuatu yang belum pasti, atau bersikap lunak, atau mengorbankan agama demi mencari nama di depan para pembesar, atau karena mencari harta, atau karena terlalu sayang pada anak, terlalu sayang pada negeri, terlalu sayang pada istri, sehingga melakukan kekufuran atau membela kekufuran. Ini beberapa perkara yang bisa menyebabkan pelakunya keluar dari agama Islam. Namun tentu saja ini poin-poin yang masih global, masih umum. Adapun masalah takfir, masalah penjatuhan vonis kafir keluar dari Islam, ini ada kaidah-kaidahnya tersendiri, ada syarat-syaratnya, dan juga ada penghalang-penghalangnya. Yang orang yang ingin membahas masalah takfir, vonis kafir kepada orang-orang secara muayyan, secara spesifik, wajib untuk mempelajarinya. Ya, tidak boleh sembarangan. Jadi poin-poin yang tadi disebutkan ini masih global, tidak bisa langsung digunakan untuk menjatuhkan vonis kafir kepada orang-orang tertentu. Kemudian kita baca kembali ke matan, wa'lam anna Allah subhanahu min hikmatihi lam yab'ats nabiyyan bihadza tauhid. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, di antara kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak mengutus nabi pun yang membawa ajaran tauhid ini illa ja'ala lahu a'da'a, kecuali Allah jadikan bagi mereka ada musuh-musuh. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa, dan demikian pula kami jadikan setiap nabi memiliki musuh, syayatinal insi wal jinni, yang musuh tersebut berupa setan-setan dari kalangan manusia maupun setan-setan dari kalangan jin. Yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura, yang mereka saling membisikkan perkataan-perkataan yang indah satu sama lainnya, gururan, sebagai bentuk tipu daya.
dalam surat Al-An'am ayat 112. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya setiap nabi yang mengajarkan tauhid pasti memiliki musuh. Demikian juga semua dai, semua orang yang berdakwah, semua orang yang mendakwahkan tauhid juga pasti akan memiliki musuh. Dan ayat ini juga menunjukkan bahwasanya para musuh-musuh tauhid dengan berbagai macam asalnya, berbagai macam kelompoknya, berbagai macam partainya, berbagai macam ormasnya, berbagai macam sektenya, mereka saling mendukung satu sama lain untuk memerangi dakwah tauhid. Kemudian kita baca catatan kaki nomor 1, halaman 25. Iqtadat hikmatullahi ta'ala ayyabtaliya ahla tauhid bi'a'da'a. Merupakan salah satu bentuk hikmah Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala menguji ahlu tauhid, orang-orang yang bertauhid, Allah uji dengan a'da, dengan adanya musuh-musuh. Min syayatinil jinni wal insi lihikamin katsiratin. Yang musuh-musuh tersebut berupa setan-setan dari kalangan jin maupun manusia, dan itu terjadi lihikamin katsirah, karena hikmah yang banyak sekali. Di balik itu semua ada hikmah yang banyak sekali. Wa ghayatin mahmudatin, dan karena tujuan-tujuan yang terpuji. Allah takdirkan demikian, karena di balik itu ada tujuan-tujuan yang terpuji. Minha diantaranya. Al-awwal, yang pertama, ayatabayyana anna Allah Ta'ala ikhtara awliya'ahu. Agar jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memilih para wali-wali Allah. Ingat, wali-wali Allah artinya orang-orang yang beriman dan bertakwa. Alladzina yastahiquna fadlahu wa karamatahu. Yang mereka memang berhak untuk mendapatkan karunia dari Allah, dan juga kemuliaan dari Allah. Ala ilmin liyaqinihim wa thabatihim 'ala al-haqqi. Karena telah diketahui bahwasanya mereka itu tetap yakin dan tetap sabat, tetap istiqomah, tetap kokoh di atas kebenaran, walaupun mereka dihadapkan pada musuh-musuh. Yang kedua, ayudhirallahu al-furqana baina ahli al-haqqi wa ahli al-batili. Agar Allah Subhanahu wa taala bisa menampakkan di hadapan para makhluk perbedaan antara ahlul haq, orang-orang yang berpegang pada kebenaran, dan ahlul batil, orang-orang yang berada di atas kebatilan. Bisyai'in basyariyyin walaysa samawiyyin. Allah bisa tampakkan itu dengan sesuatu yang basyari, yang bisa dipahami oleh manusia. Bukan sesuatu yang samawi, sesuatu yang sifatnya hanya Allah yang mengetahui. Maka tujuan adanya musuh-musuh dakwah tauhid agar di depan para makhluk terlihat perbedaannya antara orang-orang yang mendakwahkan tauhid dengan orang-orang yang menentang dakwah tauhid. Hadza huwal aslu. Inilah yang menjadi landasan. Wa qad yun'imullahu bi syai'in min indihi minas sama'i. Dan terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada orang-orang yang bertauhid dengan suatu nikmat dari sisi Allah minas sama, yang datang dari langit. Kata'yidin bi malaikatin wa nahwihim. Seperti mereka dibantu oleh para malaikat atau semisalnya. Namun tidak semua. Makanya tadi kata beliau, huwal asl. Pada asalnya tetap akan tampak perbedaan antara orang yang bertauhid dengan orang-orang yang menentang dan melawan dakwah tauhid. Ini menjadi asal, dan terkadang Allah Subhanahu wa taala lebih tampakkan lagi dengan Allah bantu, Allah tolong orang-orang yang mendakwahkan tauhid dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala berupa malaikat dan semisalnya. Kemudian hikmah yang ketiga, ayaj'alallahu ta'ala ahlal haqqi qudwatan liman ba'dahum. Allah jadikan orang-orang yang berpegang pada kebenaran menjadi teladan bagi orang-orang setelahnya. Fi sabrihim 'alal haqqi, dalam masalah kesabaran mereka untuk bisa tegar di atas kebenaran, maka kathrati syubahi, walaupun mereka menghadapi banyaknya syubhat. Maka hikmah adanya musuh-musuh adalah agar mereka, orang-orang yang mendakwahkan tauhid,
bisa bersabar, bisa tegar, dan kemudian menjadi contoh bagi orang-orang setelahnya. Kemudian kita kembali ke atas. Waqad yakunu li'a'da'i tauhidi ulumun katsiratun. Dan terkadang para musuh-musuh dakwah tauhid mereka memiliki ilmu yang banyak. Wa kutubun wa hujajun. Dan juga mereka memiliki kitab-kitab dan mereka juga memiliki hujjah-hujjah, memiliki argumen-argumen. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Falamma ja'ahum rusuluhum bil bayyinati farihu bima 'indahum minal ilmi." Ketika datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bayinat, dengan membawa penjelasan-penjelasan, dengan membawa dalil, maka mereka pun orang-orang musyrikin, para musuh-musuh dakwah tauhid, mereka bergembira karena mereka juga memiliki ilmu. Dalam surat Ghafir ayat 83. Kita lihat catatan kaki nomor 1. Yanbaghi lil 'alimi wad da'iyati ila Allah Ta'ala. Hendaknya orang yang berilmu dan orang-orang yang mendakwahkan masyarakat kepada Allah Subhanahu wa taala ya'rifa halal khusumi. Hendaknya mereka memahami keadaan dari lawan mereka, dari orang-orang yang menentang dakwah tauhid. Hendaknya kita memahami keadaan mereka, bagaimana kondisi mereka. Wa ma indahum minal ulumi wal hujaji. Dan juga hendaknya mereka, para ulama dan juga para da'i, memahami ilmu-ilmu dan hujjah-hujjah yang dimiliki oleh musuh-musuh tauhid. Allati qad yuradunaha alaihi hina da'watihi lahum lil haqqi. Yang terkadang para musuh-musuh tauhid tersebut memaparkan ilmu-ilmu dan hujjah-hujjah tersebut ketika didakwahi kepada kebenaran. Min ajril istidadi limunadharatihim wa mujadalatihim billati hiya ahsanu. Dalam rangka untuk mempersiapkan diri sehingga bisa mendebat mereka dan bisa bermujadalah, bisa berdebat dengan mereka dengan lebih baik. Lirraddi alaihim bisilahihim, untuk membantah senjata mereka. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati farihu bima 'indahum minal ilmi." Al-ayata. Allah Ta'ala berfirman, ketika rasul-rasul mereka datang kepada mereka membawa penjelasan, mereka pun bergembira karena mereka juga memiliki ilmu. Walamma ba'atha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Mu'adhan ila al-Yamani qala lahu. Dan ketika Nabi SAW mengutus Mu'adh bin Jabal ke negeri Yaman, Nabi bersabda kepada Mu'adh, "Innaka ta'ti qauman ahlal kitabi." Sesungguhnya engkau, wahai Mu'adh, akan mendatangi suatu kaum yang mereka adalah ahlul kitab. Maka Rasulullah SAW menyampaikan keadaan mereka, keadaan dari orang-orang yang akan dihadapi oleh Mu'adh. Ila akhirih, sampai akhir hadis. Famin hadil Qur'ani wa sunnati ma'rifatu ma'innal khusumi. Maka di antara petunjuk dari Al-Quran dan As-Sunnah adalah berusaha untuk memahami apa yang dimiliki oleh musuh-musuh dari dakwah. Minal ilmi wa syubahi, yaitu berupa ilmu-ilmu yang mereka miliki atau syubhat-syubhat yang mereka miliki. Wal isti'dadu limunadharatihim, dan juga mempersiapkan diri untuk mendebat mereka. Talaban li hidayatihim wa iqamatil hujjati alaihim, dalam rangka untuk memberikan hidayah kepada mereka dan untuk menegakkan hujjah kepada mereka. Ya, perhatikan, pada asalnya berdebat dalam masalah agama itu terlarang, terutama bagi orang-orang yang tidak punya ilmu, bagi penuntut ilmu pemula, bagi yang ilmunya masih sedikit. Hukumnya tidak diperbolehkan berdebat dalam masalah agama. Namun diperbolehkan bagi orang-orang yang berilmu. Ya, tadi kata beliau, lil alim, orang yang berilmu. Dan tujuannya apa? Tujuannya untuk hidayatihim, untuk memberikan hidayah kepada lawan debat. Bukan untuk menunjukkan kehebatan diri. Ya, bukan untuk sekedar menang-menangan. Bukan untuk sekedar menonjolkan argumen.
tapi untuk memberikan hidayah kepada mereka, wa iqamatil hujjati, dan untuk menegakkan hujjah kepada mereka. Fayahtaju talibul ilmi wad da'iyatu ila Allah Ta'ala ila umurin. Maka seorang menuntut ilmu dan juga seorang dai ila Allah membutuhkan beberapa perkara. Al-awwal, yang pertama, ayyafhama ma inda ahli al-batili minal ilmi wal hujaji. Hendaknya mereka memahami, mengetahui apa yang dimiliki oleh ahlul batil berupa ilmu dan hujjah-hujjah, argumen-argumen. Allati yushabbihuna biha hatta yarudda alaihim. Yang mereka jadikan sebagai syubhat, ilmu-ilmu dan hujjah-hujjah yang mereka jadikan syubhat. Ini perlu diketahui sehingga para dai dan para penuntut ilmu bisa membantah mereka. Asani, yang kedua, ayafhamal hujjaj asy-syar'iyyata wal aqliyata. Hendaknya memahami hujjah-hujjah syar'iyyah, argumen-argumen yang didasari oleh dalil, demikian juga yang aqliyah, argumen-argumen logika. Allati yudhhira biha al-haqqa, yang bisa digunakan untuk menampakkan kebenaran. Wa yuqimu biha al-hujjata 'ala al-khasmi, dan bisa untuk menegakkan hujjah di hadapan lawan dari dakwah tauhid. Maka seorang dai, seorang ulama, atau seorang penuntut ilmu yang memiliki ilmu yang mapan, ketika dia ingin mendebat musuh-musuh dakwah, hendaknya dia sudah dibekali dengan ilmu-ilmu syar'i, dalil-dalil syar'i yang mapan, dan juga dalil-dalil logika, dalil-dalil aqliyah. Asalithu, yang ketiga, idza kana al-khusumu yatakallamuna bi ghairi lisanihi. Kalau memang musuh dakwah tersebut mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda. Fa in tayassara lahu ma'rifatu lisanihim falyahris alaihi. Kalau memang mudah untuk mempelajari bahasa mereka, maka hendaknya bersemangatlah untuk mempelajari bahasa tersebut. Liya'rifa mustalahatihim wal yubashshira munadharatahum bila turjumanin. Agar para dai dan para ulama tersebut bisa mengetahui istilah-istilah mereka dan bisa bermunadharah, bisa berdebat langsung dengan mereka tanpa perlu penerjemah. Ya, ini yang bisa kita bacakan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.